sekalian, Alhamdulillah kita dapat masih berjumpa lagi dalam kondisi sehat dan walafiat, tak kurang suatu apa. Untuk memulai kegiatan di siang kali ini agar nanti dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat, maka saya minta tolong pada Mas Agus untuk memimpin teman-temannya berdoa. Monggo Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Baik, untuk mencoba merefresh pikiran kita, mari kita teriakan yel-yel kita yang selama ini kita cintai. Ketika nanti saya mengucapkan SMK, tolong kalian jawab bisa. Dan ketika saya mengucapkan otomotif, kalian jawab yes. Oke? SMK, bisa. Otomotif, yes. Oke, terima kasih. Baik, mas semuanya, para saudara sekalian, hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang sistem pengapian konvensional. Pada sistem pengapian konvensional kita kemarin sudah mempelajari tentang fungsinya. Maka kali ini nanti kita akan mempelajari tentang cara kerjanya dan bagian-bagian atau komponen-komponennya. Tolong, saya sudah melakukan upload materi yang ada di Office 365 sistem pengapian. Nanti tolong untuk dibuka dan dipelajari. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan lewat WA Group. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ini yang pertama, setelah selesai melakukan pembelajaran materi, saya harapkan kalian dapat menjelaskan cara kerja koil pengapian. Cara kerja koil. Nih. Ketika terminal primer ini mendapatkan arus listrik dari plus aki, maka arus dari terminal primer ini nanti akan menuju ke massa melalui titik kontak yang namanya platina. Platina ini kontak, bisa membuka, bisa menutup secara otomatis. Ketika arus dari kumparan primer ini menuju ke platina ini gadro atau menutup, maka arus listrik akan langsung menuju ke massa. Kemudian ketika platina ini terbuka, maka arus ini tidak menuju ke massa, terputus di platina, kemudian disimpan sementara di kondenser. Nah, pada saat platina terbuka ini, maka pada kumparan sekunder koil muncul arus induksi namanya. Arus induksi yang muncul ini sebesar 20 kilovolt atau 20.000 volt yang selanjutnya akan dialirkan ke distributor. Oleh distributor nanti akan diatur arus harus dikirim ke busi nomor berapa. Ketika dikirim ke busi, tegangan 20.000 volt ini akan mampu meloncatkan api di ujung elektroda busi. Ini cara kerja dari koil pengapian. Jadi arus 12 volt ini oleh koil pengapian dirubah menjadi 20.000 volt melalui membuka dan menutupnya titik kontak platina. Ini yang terjadi pada cara kerja koil. Oke, kemudian konstruksi koil. Ini konstruksi sebuah koil. Kelihatan Mas Agus? Ya, ini konstruksi koilnya seperti ini. Ada yang koilnya terminalnya 4, 1, 2, 3, 4. Ada yang terminal 3, 1, 2, 3. Terminal yang pakai mur 6 mm ini namanya terminal primer. Ada primer positif, ada primer negatif.
dan yang tidak ada murnya tetapi berlubang, ini namanya terminal sekunder yang nanti akan dibawa ke distributor untuk selanjutnya disalurkan ke ini untuk konstruksi koil. Kemudian ini ada bagian-bagian dari sebuah koil. Bagian-bagian sebuah koil ini ada terminal primer, bisa positif atau negatif. Ini di sebelah kanan yang satu. Kemudian terminal sekunder dalam casing koil, dalam case ini nanti ada gulungannya, ada lilitannya. Yang pertama nanti lilitan primer koil, dan kedua lilitan sekunder koil. Di dalam kedua lilitan ini ada sebuah inti, namanya iron core atau inti baja. Ada tayangan foto, itu nampak sebuah pasang untuk pengukuran koil pengapian. Untuk ini tolong nanti didiskusikan gambar itu kira-kira melakukan pekerjaan apa dan hasilnya bagaimana. Maka saya bentuk sebuah kelompok diskusi. Kelompok yang pertama nomor 1 sampai nomor 7 yang nanti akan diwakili oleh Mas Vicky. Kemudian kelompok kedua nomor 8 sampai nomor 14 yang akan diwakili oleh Mas Pian. Silahkan gambar tersebut untuk diamati sejenak. Silahkan untuk didiskusikan. Kira-kira foto yang sedang saya tayangkan itu apa nanti kesimpulan yang dapat kalian sampaikan. Oke, Pak. Baik, saya kira cukup diskusinya. Sekarang tolong silahkan Mas Vicky sebagai wakil dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari pengamatannya dan kesimpulannya. Monggo Mas Vicky. Kesimpulannya dari gambar tersebut ialah hasil pengukuran kumparan primer baik, Pak. Oke, terima kasih Mas Vicky. Coba sekarang untuk kelompok 2, apa kesimpulan dari hasil pengamatan yang didapatkan? Monggo Mas Pian sebagai ketua kelompoknya. Menurut yang saya amati, pengukuran tahan sekunder di koil A baik, Pak, sedangkan di koil B jelek. Baik, terima kasih Mas Pian dan Mas Vicky. Penyampaian kesimpulannya untuk pengamatan gambar tersebut sangat bagus. Iya, Pak. Ya, saya kira kita sudah melakukan sebuah diskusi tentang koil pengapian yang ada pada sistem pengapian konvensional mesin bensin. Dari kegiatan ini, tolong untuk dikumpulkan apa yang saya dapatkan dari diskusi hari ini. Silakan Mas untuk menyampaikan kesimpulannya. Oh, siap, Pak. Dari kesimpulan pada di atas, pemeriksaan primer dan sekunder koil menentukan baik buruknya koil, Pak. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Baik, jadi siswa sekalian, sebuah pemeriksaan komponen baik pada kendaraan roda 4 maupun pada kendaraan roda 2 ini nanti akan dapat digunakan sebagai acuan apakah komponen yang dimaksud masih dalam kondisi baik atau dalam kondisi perlu diperbaiki. Gitu nggih. Terima kasih. Saat ini kita semuanya sudah dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan tak kurang suatu apa, dan jangan lupa nanti tolong dikerjakan untuk soal-soal yang sudah saya upload di Google Drive dan di Google Form. Nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan sebelum jam 11 malam. Kemudian untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang cara pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian. Untuk itu nanti tolong dipersiapkan dengan baik di pertemuan yang akan datang. Demikian pertemuan kali ini.
Alhamdulillah dapat kita jalani dengan baik. Monggo Mas Agus untuk memimpin teman-temannya mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.